Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdallah Zekari dengan NIM 111180135 dari kelas A Teknik Komunikasi Geologi akan mempresentasikan tentang poster mengenai proses migrasi dan generasi hidrokarbon pada lahan rusak Buhai Basin, sistem Cina, serta pemodelan petroleum sistem. Jadi yang pertama itu ada abstrak generasi hidrokarbon dan sejarah migrasi terjadi di lahan rusak. Cekungan Teluk Buhai diteliti menggunakan pemodelan cekungan dan sistem perminyakan. Anggota dan suku anggota Eosen ES34 dan ES1 berasal dari formasi Sahajie, dan anggota Oligosen ED3 dari formasi Dongying adalah batuan induk terpenting atas akumulasi hidrokarbon utama di lahan rusak. Kemudian pemodelan cekungan 1 dan 2 dimensi dilakukan untuk mengungkap generasi hidrokarbon dan sejarah migrasi dari 3 set batuan induk berdasarkan rekonstruksi sejarah penguburan, termal, kematangan, dan potensi fluida. Model kalibrasi dengan data kematangan termal dan suhu lubang bor dan hasil simulasi menunjukkan bahwa ES4, ES1, dan ED3 di subbagian Lao Yemiao dan Kaol Feidian mencapai puncak pembentukan hidrokarbon, masing-masing sekitar 20 MA, 10 MA, dan 0 MA. Potensi fluida dan pemodelan garis aliran mengungkapkan bahwa hampir semua tinggi struktural adalah arah migrasi hidrokarbon dan membentuk perangkap yang menguntungkan untuk strata batuan sumber manapun. Beberapa subbagian dari oil offering dan compound fault menyebabkan campuran minyak. Kemudian untuk selanjutnya pendahuluan, keberhasilan setiap eksplorasi tergantung pada konvergensi elemen dan proses geologi yang penting. Pemodelan cekungan dan sistem perminyakan yang memainkan peran penting dalam studi membantu eksplorasi minyak bumi modern. Kemudian untuk pemodelan cekungan dan sistem perminyakan memainkan peran penting dalam studi untuk mengeksplorasi minyak bumi. Pada penelitian ini mengintegrasikan elemen dan proses penurunan cekungan, pengisian pengendapan, pembangkitan minyak bumi, migrasi, dan akumulasi secara kuantitatif. Kemudian memungkinkan ahli geosains untuk memeriksa dinamika cekungan, sedimen, dan cairan terkait untuk menentukan apakah kondisi masa lalu cocok untuk hidrokarbon untuk mengisi reservoir potensial yang dipertahankan di sana, menurut Vanderburg tahun 2003. Kemudian untuk metode penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka dengan beberapa parameter untuk pemodelan migrasi dan generasi hidrokarbon, yaitu satu, batuan sumber dan yang kedua kondisi batas. Kemudian untuk pada pemodelan satu dimensi, pada penelitian ini menggunakan beberapa parameter, yaitu sejarah stratigrafi, dan dua, kematangan dan sejarah generasi hidrokarbon. Pada penampang dilakukan pemodelan dua dimensi dipilih untuk memodelkan sejarah stratigrafi dan termal serta sejarah generasi hidrokarbon. Migrasi dan akumulasi hidrokarbon diperoleh melalui model paleofluid, potensial, dan flow lines. Kemudian untuk tujuan penelitian dari referat ini adalah tujuan utama dari pekerjaan ini adalah untuk menentukan potensi hidrokarbon serta merekonstruksi generasi hidrokarbon dan sejarah migrasi dari batuan sumber Eosen hingga Oligosen dari ES34, ES1, dan ED3 di Saknanpu dengan pemodelan cekungan dan sistem perminyakan berdasarkan rekonstruksi stratigrafi, termal, dan kematangannya, khususnya simulasi potensial fluida. Artikel ini menyajikan hasil studi pemodelan cekungan regional 1 dan 2 dimensi. Kemudian untuk selanjutnya untuk pembahasan yang pertama itu batuan sumber, yaitu batuan sumber ES43 itu terdiri dari batu lempung abu-abu kehitaman, serping minyak, batu lempung berkapur yang diselingi dengan batu pasir tipis, diantaranya batu lempung gelap. Nilai TOC dari batuan induk ES34 ini berkisar 1,5% hingga 5%, rata-rata sekitar 3,8 WT dengan nilai kematangan terkait yang tertinggi antara 1,8% dan setara dengan 2,3% Rho. Bagian dari S1 plus S2 lebih besar dari 20 mg Hc per gram. Kemudian yang kedua yaitu batuan sumber S1, merupakan batu lempung lakustrine yang berwarna abu-abu tua dan hitam dengan TOC berkisar antara 0,45% hingga 4,93%, rata-rata sekitar 1,85%. Batuan sumber ED3 mengendapkan sejumlah besar batu lempung lakustrine pantai hingga laut
dangkal. Menurut Miao dan kawan-kawan tahun 2011 memiliki nilai kisaran TOC dari 0,61% menjadi 1,46%, 1,46% dengan rata-rata sekitar 1,07%. Kemudian untuk jenis kerogennya sendiri, jadi dari gambar yang kiri itu merupakan klasifikasi untuk kerogennya, dan rata-rata untuk lapisan ED3 itu berada di lapisan kerogen yang ada di bagi klasifikasi yang kedua. Untuk klasifikasi E1 yaitu ada di kebanyakan di jenis kerogen yang ada di kedua. Kemudian untuk yang ES34 yaitu dia menyebar dan kebanyakan ada di jenis kerogen yang kedua dan ketiga. Dan yang di sini juga sama yang untuk gambar yang B itu jadi jenis kerogen yang ED3 itu relatif berada di lapisan jenis kerogen 2 hingga 3. Untuk lapisan ES1 itu berada di jenis kerogen yang kedua. Kemudian untuk yang ES43 relatif ada di 3, 2 maupun 1. Kemudian untuk kondisi batasnya sendiri, aliran panas terukur saat ini di dalam pusat rata-rata sekitar 54,92 mW per meter persegi menurut W et al. Tahun 2001. Kemudian gradien panas bumi di saat ini di dalam pusat dihitung sekitar 33,26 derajat Celcius per 100 meter menggunakan suhu lubang bawah yang tersedia. Dan pusat menunjukkan bahwa aliran panas menurun secara bertahap dari sekitar 74 mW per meter persegi pada 45 mA menjadi 54,9 mW per meter persegi saat ini berdasarkan model peregangan kerak menurut Jervis dan McKenzie tahun 1980. Kemudian untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan pemodelan generasi hidrokarbon dan sejarah migrasi untuk batuan induk ES43, ES1 dan ED3 di dalam pusat, cekungan Teluk Buhai, kesimpulan dapat ditarik: satu, penguburan yang masuk akal dan sejarah termal ditetapkan melalui penyesuaian parameter formasi, pemulihan erosi, dan terutama pembangunan kembali aliran panas basal. Kemudian yang kedua, sebuah penurunan berkelanjutan terjadi selama neogen. Setelah pengangkatan di paleogen akhir, aliran panas menurun secara bertahap dari sekitar 74 mW per meter persegi pada 45 mA menjadi 54,9 mW per meter persegi untuk saat ini. Kemudian pemodelan maturitas dan sejarah generasi hidrokarbon menunjukkan bahwa batuan induk ES43, ES1 dan ED3 di subbagian Lao-Yimao dan Kaufeidian mencapai puncak generasi hidrokarbon masing-masing sekitar 20 mA, 10 mA, dan 0 mA. Saat ini batuan ES43 secara umum telah memasuki periode pembangkitan gas kering, sedangkan batuan ES1 dan ED3 masing-masing berada dalam jendela gas basah dan jendela minyak. Kemudian yang terakhir, potensi fluid dan pemodelan garis aliran mengungkapkan bahwa hampir semua ketinggian struktural adalah migrasi hidrokarbon dan membentuk perangkap yang menguntungkan untuk strata batuan sumber manapun. Minyak dari subbagian yang dihasilkan hidrokarbon yang berbeda dan strata batuan induk yang berbeda, terutama karena sesar atau struktur, menyebabkan terjadinya pencampuran minyak. Kemudian untuk kesimpulan yang terakhir itu jadi yang paling berpotensi dalam lapisan-lapisan batuan induk ini lapisan ES43. Dan ini daftar pustaka yang saya ambil untuk kurang lebih